Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Kita sudah memasuki tahun 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap anugerah Tuhan. Kita boleh berada dan kita boleh melewati 2020 dengan penuh suka dan duka. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah awal tahun. Mari Bapak Ibu saya undang untuk ambil sikap saat teduh. Kita akan memulai ibadah kita. Saat teduh dimulai. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdiri menghadap tata-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan setiap kami Tuhan. Karena besar anugerah-Mu yang sungguh berlimpah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau angkat satu pujian ini. Kita mau nyatakan besar anugerah-Nya Tuhan. Dan sungguh berlimpah. Mari sama-sama katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tata-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Pujian ini sekali lagi. Katakan dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan. Berdiri menghadap tata-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang telah selamat. Semua
sungguh berlimpah Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Ya benar Tuhan Yesus, sungguh besar anugerah-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami ini Tuhan Yesus. Dan kasih-Mu sungguh berlimpah di setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Bapa yang baik. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang sabar. Bapa yang baik. Kami mau serahkan Tuhan setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah maupun yang belum sempat mengikuti ibadah tahun ini Tuhan. Biar Tuhan tambah-tambahkan segala berkat dan kasih Tuhan. Supaya tidak ada alasan kami untuk tidak bersyukur untuk setiap harinya Tuhan Yesus. Dan kami mau serahkan ibadah kami ini Tuhan. Hadir dalam setiap hati kami Tuhan. Dalam setiap rumah kami Tuhan. Supaya kami boleh merasakan kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar melalui puji-pujian sembah kami Tuhan, itu boleh memuliakan nama-Mu lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memuji-Mu lebih lagi. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari sama-sama kita katakan, amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikralkan pengakuan iman rasuli. Kita akan mengakukan iman rasuli bersama-sama di segala tempat, di segala gereja dan abad. Kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik Bapak Ibu, kita masih tetap berdiri, kita mau angkat satu pujian kita mau serukan, kita mau puji Tuhan lebih lagi, sebab Tuhan yang ciptakan segalanya. Mari kita katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan keagungannya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. mari kita mengangkat pujian ini sekali
lagi. Sama katakan. Dan puji, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sepertinya kita mau akan mengaplikasikan syukur kita kepada Tuhan karena mengingat kita sudah melewati tahun 2020 yang penuh dengan suka dan duka. Untuk itu Bapak Ibu, kita mau angkat pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji. Mari Bapak Ibu, angkat suaramu. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Katakan dengan puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, Sebab Kau yang layak dipuji. sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Mari angkat pujian ini dengan iman percaya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu Kurenungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan. siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi hidup dalam hidup kami. Boleh kami renungkan siang dan malam. Di tahun yang baru ini, tahun 2021, biarlah kami boleh bertekad memegang firman-Mu, memegang perintah-Mu, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Hanya dalam nama Yesus. Amin. Shalom, selamat tahun baru, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Di hari pertama 2021, sukacita kalau kita boleh datang beribadah bersama dengan keluarga atau bersama dengan teman-teman dimanapun. Mungkin sebagian kita ada yang sedang berlibur, mungkin dalam perjalanan. Mari kita sempatkan waktu untuk beribadah melalui channel YouTube kita. Dan hari ini kita juga akan melakukan perjamuan kudus
Dan di dalam kebiasaan tradisi Wesleyan juga, kalau tidak di tanggal 31 Desember, di tanggal 1 Januari ada dilakukan pembaruan perjanjian sebagai seorang Kristen atau sebagai seorang murid. Nah, tahun ini kita juga mengambil tema bagaimana kita boleh menjadi murid Yesus yang sesungguhnya. Nah, tahun 2020 yang baru saja kita lepas penuh dengan tantangan, penuh dengan air mata, penuh dengan berbagai gejolak emosi. Dan tahun 2021 di awal tahun ini kita belum sepenuhnya lepas dari semua pergumulan. Kita masih tetap menghadapi pandemi ini dengan penuh pengharapan karena vaksin sudah mulai diwujudkan. Tidak lama lagi kita juga akan diantri untuk mendapatkan vaksin. Dan tentunya semua itu perlu proses. Dan biarlah apa yang menjadi visi, doa dan harapan kita di tahun 2021. Kita sesudah divaksin masih perlu menjaga protokol kesehatan dan sebagainya. Karena tidak semua orang, Indonesia yang 270 juta jiwa orang, itu perlu 1 tahun lebih untuk supaya vaksin ini boleh berjalan dengan baik. Sementara di dalam transisi ini tentu harapan kita semua perlahan-lahan dari pendidikan, ekonomi, gereja boleh berangsur-angsur pulih. Dan tentu kita ingin ini cepat. Nah, dalam situasi seperti ini, kira-kira sebagai murid Yesus tentu kita bertanya, bagaimana Yesus akan menghadapi situasi seperti ini? Apa yang akan dilakukan Yesus? Lalu bagaimana aku dalam situasi ini bisa juga menjadi seperti Yesus? Nah, itulah makna seorang murid, melakukan apa yang akan atau apa yang dilakukan oleh gurunya. Nah, 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 berbunyi demikian, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia ini Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Lalu di dalam surat Galatia pasal kedua, Paulus juga memberikan kesaksian. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apa makna kedua ayat ini? Ketika Rasul Yohanes menuliskan kepada orang Kristen kira-kira hampir 2000 tahun yang lalu. Himbauan ini, tulisan ini diberikan oleh Rasul Yohanes itu kira-kira hampir 70 tahun setelah Yesus disalibkan. Mengingatkan kepada orang Kristen, kalau kamu mengaku kamu ada Kristus, kalau kamu mengaku kamu hidup di dalam Kristus, maka kamu wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena roh Kristus ada di dalammu, roh itulah yang menggerakkan kamu untuk hidup sama seperti Kristus. Lalu apa yang dimaksudkan? Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus di dalamku. Pertama-tama tentu kita kembali melihat. Sering sekali bagi kita yang sudah dewasa, ketika kita mendengar murid, kita hanya teringat, oh murid itu anak kecil, oh murid itu seorang pelajar, oh murid itu orang yang sedang belajar. Sesungguhnya kita semua ini adalah murid. Nah, murid dalam arti dia adalah pengikut, follower. Murid dia juga seorang pembelajar, learner. Murid itu juga seorang apprentice, seorang yang magang. Nah, kalau teman yang mahasiswa atau bahkan kadang di SMK juga ada magang, PKL. Anda belajar bagaimana menjadi seorang akuntan. Belajar bagaimana menjadi kira-kira apa lagi? Administrasi, menjadi chef dan sebagainya. Nah, di zaman Tuhan Yesus, murid itu ketika Yesus mari ikutlah aku, mari ikutlah aku. Dan mereka mengikut Yesus itu kemana Yesus pergi. Ketika Yesus mengajar, mereka ada di sana.
Matius mencatat Yesus berjalan dari desa ke kota, dari desa ke desa, kota ke kota. Murid ada bersama dengan mereka. Murid ada di kiri, ada di kanan, ada di belakang. Seperti gambar ini. Murid melihat, mendengar, mengamati, mempelajari dan meniru apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Yesus. Mereka melihat dengan jelas. Dan sesudah Yesus melakukan pelayanan, sering Alkitab berkata, kepada murid-muridnya Yesus menjelaskan lebih lagi. Jadi mereka bukan hanya mendengar, mereka bukan hanya seperti kita pergi sekolah, belajar, siang pulang, sudah. Tapi mereka itu merenungkan, mengamati, meniru. Dan mereka mulai bertumbuh pikirannya, karakternya, nilai-nilai, sikap hati, kebiasaan. Mereka itu meniru sama seperti seorang yang magang. Jadi kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu ada dikatakan monkey see, monkey do. Itu biasa dikatakan kepada anak-anak. Anak-anak kalau Anda perhatikan biasanya balita. Kalau mamanya lagi berdandan lalu lupa disimpan itu make upnya segala, besok kita lihat anak itu sudah pakai berdandan segala macam. Kemudian kalau bapaknya suka ngopi atau bercukur begitu, dan tentu kita lihat anaknya itu juga akan ikut-ikut. Demikian juga kita sebagai murid Yesus. Kita mempelajari, kita mengamati, kita melihat apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada di dalam hati, apa yang dilakukan oleh Yesus. Kemudian kita mengikuti. Nah, tadi saya katakan seringkali ketika berkata istilah murid, kita hanya merasa, oh murid itu anak kecil, oh murid itu orang yang suka baca Alkitab, oh murid artinya harus rajin berdoa. Nah, murid bukan hanya terbatas di dalam gereja. Murid bukan juga hanya sekedar aktivitas-aktivitas gerejawi, kegiatan gerejawi, persekutuan dan sebagainya. Seringkali kita juga merasakan menjadi murid itu adalah ketika saya pergi ke gereja. Melayani adalah ketika hari Sabtu, hari Minggu, atau hari sebagainya ketika saya ada Bible study, ada MDB, atau saya lagi menjadi penyambut, saya jadi singer dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya keseluruhan hidup kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, seluruh waktu kita dari Senin sampai Minggu, dari pagi sampai malam, kita ini adalah murid. Tidak pernah ada satu saat di mana kita tidak menjadi murid. Dan menjadi murid Yesus adalah bagaimana kita menjalankan hidup kita seperti Yesus. Jadi bukan hanya membaca Alkitab dan sebagainya, itu yang sering kita salah kaprah. Kita sering merasakan kalau ikut PA, ikut persekutuan doa, itulah murid. Sesungguhnya itu hanya sarana. Tapi setelah itu bagaimana kita menjalani hidup kita sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pacar, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai menantu, sebagai teman, sebagai karyawan atau sebagai bos di tengah masyarakat. Bagaimana kita menjadi murid dalam seluruh keberadaan kita. Seluruh keberadaan kita. Nah, bagaimana Yesus akan menghadapi situasi seperti ini? Ketika saya sebagai guru, ini muridnya lagi nge-zoom tapi semua blank. Semua disuruh kalau tidak menunjukkannya tapi tetap saja gelap. Bagaimana saya harus menghadapi? Lalu sebagai orang tua yang harus juga kerja, bantu anak sekolah, harus masak lagi dan sebagainya, bagaimana saya harus melakukan? Lalu sebagai karyawan di dalam situasi seperti ini, work from home, tidak ada dipasang CCTV, tidak ada yang tahu. Bagaimana saya harus bekerja? Sebagai seorang bos atau pimpinan di dalam situasi yang sulit seperti ini, bagaimana saya harus bersikap? Itulah murid di dalam segala situasi, di dalam segala tempat. Bagaimana saya harus hidup mencerminkan
ada Kristus yang di dalamku. Hidup yang mencerminkan bahwa Roh Kristus memimpin dan saya berusaha mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita lihat, bagi kita kita tahu Yesus adalah 100% Allah. Yesus juga 100% manusia. Nah, sering sekali kita berdoa, Tuhan tolong saya. Itu tidak salah. Kita meminta, Yesus tolong saya. Tetapi Yesus juga turun tinggal bersama dengan kita. Allah yang Immanuel bukan hanya untuk membantu kita dengan kuasa ilahinya, tapi dia juga Tuhan yang menjadi manusia, menjadi model, menjadi contoh bagi kita. Menjadi contoh bagi kita. Jadi pada saat ini kita baru saja merayakan Natal. Yesus Immanuel, Tuhan bersamaku. Dalam situasi seperti ini, apa yang akan dilakukan oleh Yesus? Nah, di sini kita perlu melihat. Ketika kita baca firman, ketika kita melakukan perjamuan, ketika kita berdoa, ibadah bersama, baptisan dan sebagainya. Benar, ini adalah sarana yang dipakai Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Melalui firman-Nya Tuhan berbicara kepada kita. Melalui firman-Nya kita juga bisa lihat lebih jelas bagaimana kehidupan Yesus di masa lalu. Lalu melalui doa Tuhan memberikan kita inspirasi bagaimana menerjemahkan yang ada di dalam firman ke dalam situasi kita saat ini. Ini semua adalah sarana anugerah. Melakukannya saja tidak cukup, tapi kita perlu sebagai murid bagaimana kita bisa bertumbuh seperti Yesus. Firman, perjamuan kudus, doa, persekutuan, dan sebagainya. Bahkan ketika kita melakukan aksi sosial. Semua ini dipakai Tuhan menjadi sarana membantu kita. Tuhan bekerja melalui firman, melalui doa, membantu kita untuk bertumbuh menjadi semakin seperti Yesus. Bertumbuh menjadi semakin seperti Yesus. Hari ini 1 Januari 2021. Kita rindu supaya kehidupan kita makin hari makin baik. Kita rindu supaya iman kita makin hari makin bekerja. Membantu kita menjadi makin hari makin kuat di dalam Tuhan. Semua sarana ini diberikan bagi kita. Dan 1 Yohanes 2 ayat 6 mengingatkan kepada kita, barang siapa yang mengaku bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau bahasa Inggrisnya walk as Jesus walked, berjalan sehingga ketika kita dalam keseharian kita gerak-gerik tutur kata kita mencerminkan seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, seperti apa yang akan dilakukan oleh Yesus. Bagaimana? Tidak ada cara lain. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Galatia pasal 2. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus hidup di dalamku. Di dalam Lukas pasal 9, Yesus juga mengingatkan kepada para murid. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ketika kita mendengar menyangkal dirinya, memikul salibnya, kita sering sekali hanya mengikut Yesus itu penderitaan, harus susah-susah dulu. Jadi bukan hanya susah atau penderitaan, tetapi di sini adalah kita mau bertumbuh menjadi seperti Yesus. Berarti diri kita itu harus semakin menurun, benar? Diri kita itu harus kita tinggalkan, harus kita tanggalkan, harus kita kosongkan. Kita perlu meninggalkan, menanggalkan, mencopot semua. Untuk supaya makin banyak ruang di dalam hidup kita yang diisi dengan diri Kristus.
Di sini saya mengambil gambar, Anda lihat ini ada ceret yang sedang mengisi di dalam cangkir ini. Jadi di ceritanya ada seorang yang mau pergi berguru. Lalu begitu sampai kepada guru, dia guru di Tiongkok ini, lalu dia terus ngoceh-ngoceh, suhu gini-gini, saya mau belajar, saya mau hidup saya begini. Dia terus cerita. Dia terus cerita, ini suhunya, gurunya terus menuangkan minuman teh ini, mendengarkan, melihat, mengamati, tapi dia terus menuangkan. Dan ketika cangkir ini sudah penuh, dia tidak berhenti, dia terus menuangkan. Lalu murid yang mau berguru ini, calon murid ini masih tetap ngoceh-ngoceh cerita. Lalu karena dia lihat ini guru ini kok rada aneh ya, ini cangkir sudah penuh tapi masih terus dituang. Lalu dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dia langsung bilang, "Guru, ini udah penuh, kenapa masih dituang? Itu sudah melimpah ruah." Lalu apa yang dikatakan oleh guru ini? Sama juga dengan hidup Anda. Anda sudah begitu penuh dengan diri Anda sendiri. Bagaimana Anda bisa dipenuhi lagi? Sudah begitu melimpah ruah. Nah, di sini mengingatkan kepada kita, ketika kita mau menjadi seperti Yesus, kita kan juga harus membuat ruang di hati kita, pikiran, hati, diri kita, supaya diri saya semakin kecil, diri Kristus semakin diisi dan semakin bertumbuh, sehingga Kristus semakin besar di dalam hidup kita. Roh Kristus semakin menguasai hidup kita, sehingga kita semakin menjadi seperti Kristus. Nah, itulah yang dikatakan, dia harus menyangkal dirinya. Preferensi saya, kesukaan saya, kalau bisa saya bangun jam 10 pagi atau jam 12 siang. Kesukaan saya, ya kan? Bagaimana kesukaan Yesus bagi saya sebagai seorang mahasiswa atau sebagai seorang karyawan? Ya kan? Kalau memang itu lalu kita banyak sekali alasan, saya ini kan naik pesan orang malam, kalau kerja itu sampai 2 pagi nggak apa-apa. Tapi kalau pagi itu jam 10 itu belum bangun, pikiran saya belum bangun. Preferensi, kesukaan itu diri saya. Nah, kalau diri kita itu kita pertahankan, bagaimana diri Kristus itu bisa bertumbuh dalam diri kita? Itu maksudnya. Lalu apalagi yang perlu kita tanggalkan dari diri saya ini? Apa yang perlu saya tinggalkan untuk memasuki tahun yang baru ini sehingga tidak perlu banyak embel-embel? Nah, di sini saya membuat daftar. Apa yang ingin dan perlu kita tinggalkan? Saya bagi 2, hal-hal yang bersifat materi. Misalnya di dalam sifat kecenderungan kita belanja, preferensi kita memakai uang. Nah, kalau zaman dulu ada juga orang yang hobinya beli tas, udah 10 nggak cukup, beli lagi. Apa yang perlu ditinggalkan? Seandainya Yesus adalah kamu, apakah memang dia juga butuh 20 tas? Kan kira-kira gitu. Nah, lalu bagaimana kita memakai uang? Apa yang perlu kita tinggalkan? Saya sengaja meng-highlight ingin dan perlu. Kadang-kadang yang kita ingin belum tentu seperti Yesus. Nah, memasuki tahun yang baru ini, mari kita bertekad, Yesus, saya ingin menjadi seperti Engkau. Tadi lagu yang kita nyanyikan juga mengingatkan kita, kupegang perintah-Mu dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya untuk menyenangkan-Mu. Ketika kita menyenangkan Tuhan, kita tahu itu yang terbaik bagi kita. Tuhan akan senang ketika kita hidup berjalan di dalam jalannya, karena itulah jalan kebenaran yang menuntun kita kepada hidup yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Hidup yang lebih baik. Nah, apa yang perlu kita tinggalkan? Tuhan, saya mau hidup sehat, tapi tidak mau jaga makan. Tuhan, saya mau
hidup sehat melewati pandemi ini, keluar dengan sukses, tapi tidak pernah olahraga. Apa yang perlu ditinggalkan? Mungkin jam tidur kita, kebiasaan makan kita, kebiasaan belanja, hobi-hobi yang tidak perlu. Yang kedua, apa yang perlu kita tanggalkan? Sudah menjadi atribut karakter, kebiasaan, sikap kita. Sikap kita yang perlu kita tanggalkan. Kita ingin seperti Yesus lebih sukacita. Tapi sudah terbentuk kebiasaan 30 tahun, 40 tahun ngomel-ngomel terus. Tidakkah itu perlu ditanggalkan? Dilepaskan kayak baju gitu, dilepaskan supaya Kristus bisa memakaikan, mengenakan kepada kita jubah sukacita. Lalu apa yang perlu ditanggalkan? Kita ingin menjadi orang yang lebih punya self control. Self control. Tapi misalnya dalam main games, dalam sosial media, dalam telepon, gosip-gosip dengan teman dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa self control? Tapi kita nggak pakai jam. Jadi kalau udah ngobrol, udah pergi ngopi, kita lupa waktu. Di mana self control kita? Apa yang perlu kita tinggalkan dan tanggalkan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, sehingga di tahun 2021 ini kita menjadi makin seperti Yesus. Kita menjadi benar semakin bertumbuh sebagai murid Yesus. Jadi semua kita tahu, ketika tiba-tiba Lion nggak kasih lagi free bagasi, wah komplain semua, kan gitu ya. Nah sekarang bagasi itu mahal. Kalau kita seandainya hanya bisa membawa 20 kg, 20 hal untuk memasuki hidup yang kekal. Hidup yang kekal di surga, hidup yang lebih baik. Anda pikirkan, apa yang perlu saya bawa? Apa yang perlu saya tinggalkan? Nah, kalau Anda pernah tinggal di rumah yang lebih besar, lalu mau pindah ke rumah yang lebih kecil, atau bukan lebih kecil, rumah yang baru, kira-kira gitu ya. Kan Anda mulai sortir, benar? Waduh, ini raknya udah seok-seok begini, udah nggak dibawa. Atau di sini kita banyak yang ngekos. Lalu tiba-tiba Anda mau menikah, dari kos mau pindah ke rumah dengan pasangan, calon suami atau calon istri. Apakah semua barang-barang di kos mau dibawa juga? Ya kan? Tidak. Anda harus memilih. Sama juga di dalam hidup kita. Supaya kita bisa diisi dengan Kristus, tentu diri kita ini harus makin kecil. Harus ditinggalkan, harus ditanggalkan. Dan itulah yang kita minta Roh Kudus untuk membantu kita. Nah di sini kita orang Metodis selalu kita mengingatkan sarana anugerah. Kita memulai awal tahun dengan melakukan ibadah bersama, memuji Tuhan, melakukan perjamuan kudus. Kita selalu diingatkan untuk berdoa. Walaupun hari ini kita tidak bisa berkumpul secara fisik, kita masih terus diingatkan, mari jam 9 kita ibadah bersama. Meskipun secara fisik kita tidak bisa bertemu, tapi biar kita bertemu secara roh. Nah, bagaimana kita bisa menjadi murid Yesus, bertumbuh seperti Yesus? Pertama, lakukan sarana anugerah. Firman, doa, ibadah, persekutuan, band, dan sebagainya, bahkan aksi sosial. Tetapi mari kita lakukan bukan sebagai rutinitas, bukan juga sebagai kewajiban. Termasuk persembahan, tetapi biarlah memang ada kerinduan saya melalui firman, melalui doa, melalui ibadah, atau bahkan ketika saya ikut aksi sosial, saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya melihat Tuhan Yesus di dalam diri orang yang saya bantu. Meskipun saya memberikan bantuan kepada mereka, tapi saya merasakan ada Kristus yang menguatkan, memberikan saya sukacita, damai sejahtera. Itulah yang seharusnya mendorong kita melakukan sarana anugerah.
Jadi sarana ini kalau kita melakukannya bukan didorong untuk bertemu dengan Tuhan Yesus supaya saya makin menjadi seperti Yesus, itu hanya aktivitas gerejawi. Jadi sering sekarang ini akhirnya ada istilah religiositas dan spiritualitas. Religiositas fasih, lancar melakukan kegiatan-kegiatan agamawi. Fasih. Dan di mana kalau spiritualitas, jadi ini hanya sarana. Kalau tidak ada Roh Kristus di dalamnya, ini hanya benda mati. Tetapi kita mau bertumbuh di dalam Yesus, kita harus ada kerinduan. Roh Kristus mendorong saya membaca firman, tapi saya mau bertemu dengan Tuhan melalui firman ini. Ketika saya membaca, saya mendengarkan Tuhan berbicara kepada saya. Dan saya merenungkan di dalam doa, saya menemukan bagaimana saya seharusnya bersikap di kantor. Bagaimana saya seharusnya bersikap ketika ada ketegangan di antara teman-teman sesama pelayan di gereja. Bagaimana saya harus bersikap ketika gaji saya dipotong. Atau bagaimana saya bersikap ketika saya promosi atau saya juara 1 dan sebagainya. Itulah tujuan dari sarana anugerah. Dan untuk itu memang kita perlu sabat, berhenti setiap hari, mengambil waktu, meminta Roh Kudus mengecek dengan rutin sejauh mana anugerah-anugerah ini sudah bekerja dalam hidupku. Sejauh mana dia sudah bekerja dalam hidupku. Sehingga membantu aku meninggalkan diri sendiri. Sehingga mencelikkan mataku. Iya ya, aku ini suka boros dengan keuangan misalnya. Boros, tidak tahu bagaimana memakai uang saya. Ada uang 1 juta, 2 juta kok sama saja. Bukannya ada 2 juta makin happy, tapi kok sama saja. Berarti something wrong, ada sesuatu yang tidak benar. Nah, kalau kita baal, artinya Roh Kudus, firman Tuhan bekerja, tapi kita tidak merasa. Tahun ke tahun begitu saja. Berarti firman, doa kita itu tidak bekerja. Tetapi ketika kita terbuka datang kepada Yesus, sama seperti cangkir yang masih kosong atau setengah terisi, kita ingin dipenuhi oleh Tuhan. Hal-hal itu kan harus dikurangi. Tuhan, saya ini, bagaimana saya bisa mengelola uang saya lebih baik di tahun ini? Bagaimana saya bisa lebih maju di dalam pekerjaan saya? Bagaimana saya juga bisa lebih baik menikmati, bukan hanya lebih baik, menikmati kuliah, sekolah, pekerjaan saya. Bahkan menikmati ketika saya harus di rumah. Jadi lakukan sarana anugerah bukan karena kewajiban. Bukan karena kewajiban dan bukan hanya rutinitas. Tetapi mari kita selalu ada kerinduan mencari berjumpa dengan Kristus melalui firman, doa, kegiatan-kegiatan di gereja, kegiatan di band baik secara virtual atau pertemuan secara fisik. Lalu di dalam persekutuan itu ambil waktu bersama Tuhan mengecek sejauh mana anugerah ini bekerja. Sehingga buah-buah roh itu semakin jelas. Sehingga hidup saya juga semakin jelas. Sehingga saya tidak terlalu meninggikan diri saya. Dan itu yang dikatakan, tidak gampang tersinggung lagi. Kalau gampang tersinggung kan karena dirinya sangat tinggi. Tapi siap memikul salib Kristus ketika orang salah paham dan sebagainya. Dan itu yang dikatakan. Nah, hari ini di tahun yang baru kita kembali akan menerima perjamuan kudus. Kita tahu perjamuan kudus itu adalah janji yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Nah, ini yang ditulis oleh di Korintus, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah di sini hari ini di tahun 2021 di hari pertama. Nah kita akan membacakan, memperbarui janji kita sebagai murid Kristus, janji kita sebagai orang Kristen. Janji yang mungkin telah kita ucapkan ketika kita menerima Kristus. Ketika kita mengatakan ya, aku mau dibaptis. Anda ada melakukan beberapa janji. Benar, aku akan hidup seperti Kristus. Mengikut Yesus dengan anugerahnya, bertumbuh semakin hari semakin serupa dengan Dia. Nah, roti dan anggur mengingatkan kita akan janji Kristus. Bagi kita orang Metodis, kita juga percaya melalui roti dan anggur secara roh kita bertemu dengan Tuhan. Dan ketika kita menerima roti dan anggur ini, anugerah Tuhan datang dalam diri kita. Sehingga memampukan kita untuk bertumbuh. Tetapi kalau kita begitu penuh sama seperti cangkir yang penuh ini, anugerah itu bagaimana kita bisa menampung anugerah itu. Sehingga sebelum itu memang kita perlu datang, Tuhan bantu saya menanggalkan hal-hal yang menghalangi Engkau untuk hadir dalam hidupku. Nah, John Wesley juga menuliskan doa disebut covenant prayer. Covenant itu adalah janji yang sangat kuat dan mengikat. Nah, ketika kita membacakan doa perjanjian ini, bukan berarti kita sudah sempurna. Ini kan namanya doa, artinya itulah iman kita, pengharapan kita. Dan ketika kita mengucapkan dengan iman, kita percaya Kristus akan membantu kita. Anugerah yang kita terima melalui perjamuan itu akan bekerja membantu kita. Sehingga hari lepas hari, tahun lepas tahun, kita menjadi semakin dewasa di dalam Kristus, semakin seperti Kristus. Saya mengajak kita semua mengambil sikap serius. Ini juga kita akan bagi di dalam, saya akan kirimkan untuk doa ini supaya lebih jelas bagi kita. Ini doa kita ucapkan secara bersuara. Hidupku bukan milikku, tetapi milikmu. Jadikan aku sesuai kehendak-Mu, tempatkan aku bersama siapa saja yang Engkau kehendaki. Tempatkan aku dalam pelayanan, tempatkan aku dalam penderitaan. Biarlah aku ditempatkan untuk bekerja bagimu, atau dipisahkan bagimu. Dipuji karena Engkau, atau dikritik karena Engkau. Biarlah aku berkelimpahan, biarkan aku hampa. Biarkan aku memiliki segala sesuatu, biarkan aku tidak memiliki apa-apa. Dengan bebas dan dengan sepenuhnya, aku menyerahkan segala sesuatu demi pelayanan dan kemuliaan-Mu. Dan sekarang, Tuhan yang dahsyat dan maha kudus, pencipta, penebus dan penopang, Engkau adalah milikku dan aku milikmu. Dan jadilah seperti ini. Dan perjanjian yang telah aku buat di bumi, biarlah ini juga menjadi perjanjian di surga. Amin. Di sini ini bukan hanya doa untuk pendeta, bukan hanya doa untuk majelis, tapi adalah murid Yesus. Yang terutama dalam hidup kita adalah Tuhan. Hidupku bukan milikku, tapi milikmu. Dan kita menyerahkan segenap jiwa raga supaya Tuhan memimpin kita. Sehingga diri kita sendiri makin ditinggalkan, makin kita tanggalkan. Supaya makin banyak ruang kita makin dipenuhi. Diri Kristus semakin bertumbuh di dalam kita. Sehingga sampai saatnya kita menjadi semakin seperti Kristus. Kita ambil waktu, mari kita perlahan-lahan kita baca doa ini lagi. Sebagai doa iman kita
pengakuan kita sebelum kita menerima perjamuan. Hidupku bukan milikku, tetapi milikmu. Jadikan aku sesuai kehendak-mu, tempatkan aku bersama siapa saja yang engkau kehendaki. Tempatkan aku dalam pelayanan, tempatkan aku dalam penderitaan. Biarlah aku ditempatkan untuk bekerja bagimu, atau dipisahkan demi engkau. Dipuji karena engkau, atau dikritik karena engkau. Biarkan aku berkelimpahan, biarkan aku hampa, biarkan aku memiliki segala sesuatu, biarkan aku tidak memiliki apa-apa. Dengan bebas dan dengan sepenuhnya, aku menyerahkan segala sesuatu demi pelayanan dan kemuliaan-Mu. Dan sekarang, Tuhan yang dahsyat dan maha kudus, pencipta, penebus dan penopang, Engkau adalah milikku dan aku milikmu. Dan jadilah seperti ini, dan perjanjian yang telah aku buat di bumi, biarlah ini juga menjadi perjanjian di surga. Amin. Kita berdoa. Tuhan, di hari pertama tahun 2021 ini kami datang kepadamu. Firman-Mu mengingatkan kepada kami, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Engkau juga memanggil kami untuk meninggalkan diri kami, untuk boleh dipenuhi dengan diri-Mu. Melalui doa yang ditulis oleh John Wesley, biarlah sungguh Tuhan di hari pertama ini kami menyadari, kami boleh menyerahkan segenap hidup kami. Hidupku bukan milikku, tetapi milik-Mu. Engkau pencipta kami, Engkau memiliki rancangan yang indah untuk hidup kami. Jadikanlah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau memimpin setiap langkah hidup kami. Langkah hidup yang sering mungkin tidak sesuai dengan jalan di dalam dunia ini. Biarlah Tuhan, di hari pertama tahun baru ini, kami mau berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kami mau berjalan mengikut Engkau, Yesus. Dimanapun kami berada, dengan siapapun Engkau kehendaki. Ketika Engkau memakai kami di dalam pelayanan, ketika Engkau memakai kami di dalam karir kami, di dalam keluarga kami untuk melayani Engkau, melayani orang-orang di sekitar kami. Ketika Engkau mengizinkan kesulitan dan penderitaan, biarlah Tuhan hati kami tetap terpaut kepadamu. Hati kami sungguh hanya tertuju kepadamu. Ketika karena Engkau kami dipuji, biarlah kami tidak menjadi lupa diri. Ketika karena Engkau kami dikritik, biarlah Tuhan kami tetap boleh bersandar kepadamu. Ketika Engkau memberkati kami hidup dalam kelimpahan, kami boleh tetap setia kepadamu. Ketika kami hidup dalam kekurangan, kami boleh tahu Tuhan, Engkau tidak melewati kami. Engkau Tuhan yang menjaga kami. Kami boleh tetap setia kepadamu. Ketika kami, Engkau percayakan jabatan, Engkau percayakan kekayaan, Engkau percayakan prestasi, biarlah Tuhan kami boleh menyerahkan, Engkau boleh memakainya untuk kemuliaan-Mu. Ketika kami di titik bawah kehidupan, sepertinya segala sesuatu sulit, biarlah kami, mata kami boleh terus tertuju kepadamu. Karena Engkau Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan kami yang maha kudus, Tuhan yang senantiasa menopang kami. Engkau akan menopang, membantu kami melewati kesulitan-kesulitan ini. Tuhan, sama seperti yang diajarkan John Wesley, hari ini kami murid-Mu. Melalui doa ini, kami menyerahkan hidup kami bukan milikku, tetapi milik-Mu. Engkau adalah milik kami, Engkau adalah milikku.
dan aku adalah milikmu. Mulai dari sekarang, perjanjian yang kami buat di bumi ini, perjanjian yang kami buat di tanggal 1 Januari 2021 ini, biarlah ini juga yang menjadi perjanjian di surga. Tuhan, saat ini materaikan melalui perjamuan kudus ini. Di tahun 21 ini, sungguh kami rindu boleh mengikut Engkau sepenuh hati, boleh mengikut Engkau dengan setulus hati. Bentuk kami seturut kehendak-Mu. Ketika kami masih harus melalui badai pandemi ini, melewati masa-masa transisi ini, Tuhan, biarlah kami boleh semakin peka, dengar-dengaran. Seandainya Engkau ada di tengah kami, dan sesungguhnya Engkau ada bersama kami, karena Engkau Allah yang Immanuel, yang bersama dengan kami. Kami boleh terus bertanya, apa yang akan Engkau lakukan? Sehingga sebagai pengikut-Mu, murid-Mu, kami juga boleh melakukan hal yang sama. Sehingga dunia tahu kami adalah milik-Mu, kami adalah murid-Mu. Dan nama Bapa di surga boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami di awal tahun ini. Yang kami sampaikan melalui nama Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, mari kita persiapkan roti dan anggur kita. Kita akan menerima perjamuan dan kita persiapkan hati kita sambil mempersiapkan roti dan anggur kita. Kita akan menaikkan pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, ini doa kami, ini janji kami. Biarlah kami boleh memegang perintah-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Dan biarlah kami boleh terus berusaha menyenangkan hati-Mu sebagai murid-Mu. Pada malam hari sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, bersama dengan muridnya, mereka melakukan perjamuan. Dan Yesus meminta supaya kita mengikuti teladannya. Ketika kita melakukannya, mengingatkan kita akan Yesus. Ketika kita menerima roti dan anggur ini, kita menerima perjanjian baru yang diberikan oleh Kristus bagi kita.
ketika kita datang ke meja Tuhan, secara roh kita juga bertemu dengan Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun engkau berada, mari siapkan roti dan anggur ini, anggur kita. Sesudah itu Yesus mengucap syukur atas roti dan anggur. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Tuhan, curahkanlah anugerah dan kuasa-Mu di atas roti dan anggur yang ada di hadapan kami. Biarlah roti dan anggur ini menjadi berkat, menjadi anugerah, menjadi kuasa di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi anugerah di dalam bagi dunia ini. Kami boleh menjadi duta Kristus bagi dunia ini. Melalui roti dan anggur ini, kuasa-Mu, anugerah-Mu dicurahkan dalam hidup kami, memampukan kami untuk memiliki roh Kristus, hidup seperti Kristus, menjadi murid Kristus dimanapun kami berada. Amin. Mari jemaat sekalian, kita angkat roti kita. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan daku." Dengan iman, dengan ucapan syukur, mari kita menerima roti ini. Mari kita angkat cawan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Dengan iman, dengan ucapan syukur, mari kita menerima cawan dari Kristus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu, roti dan anggur yang boleh kami terima. Biarlah roti dan anggur ini sungguh boleh hidup menjadi anugerah kuasa Kristus, sehingga kami boleh berjalan sama seperti Kristus. Sehingga kami boleh kuat menghadapi rintangan yang ada di depan kami. Kami boleh mengalahkan dengan kuasa dari Kristus, dan kami boleh memancarkan kasih Kristus sebagai murid Kristus dimanapun kami berada. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita memberikan pujian kita kepada Tuhan melalui doksologi. Hati dan pikiran kita terima berkat dari Tuhan kita sendiri. Di tahun 2021 ini, biarlah kita boleh memulai dengan kuasa, anugerah, berkat, pimpinan dari Tuhan kita sendiri.
damai sejahtera dan anugerah dari Kristus yang melampaui segala akal dan pemikiran. Kasih sayang Allah Bapa yang tidak berkesudahan. Kuasa pimpinan Roh Kudus itulah yang menyertai engkau, menguatkan engkau untuk menghadapi berkat-berkat Tuhan yang ada di depan, untuk mengalahkan rintangan yang ada di depan, sehingga engkau bertumbuh menjadi semakin kuat di dalam kehidupanmu pribadi, di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu. Engkau bertumbuh di dalam segala arah semakin seperti Kristus, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.